mulai. Selamat malam para LOF yang paling bahagia di dunia. Tuhan Yesus memberkati kalian. Ya, senang sekali hari ini kita bisa bertemu di dalam Zoom. Ya, walaupun di dalam Zoom, tapi sukacita itu tetap melimpah di dalam kehidupan kita. Amin. Karena kita ingin memuji Tuhan, ingin menyenangkan hati Tuhan melalui pujian kita. Ya, jadi Zoom ini juga akan membuat kita lebih akrab satu dengan lain, ya. Nah, saya undang yaitu Miss Rina yang dari Congkok untuk membawakan puji-pujian. Ya. Tepuk tangan. Silakan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat sore. Hari kita bersuka cita, kita akan masuk ke dalam gerbangnya Tuhan. Mari jemaat Tuhan bersama-sama dengan hati yang bersyukur. Kita akan masuk halamannya dengan pujian. Memasuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia dirangkanku. Girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku, oh, oh. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia dirangkanku. Dia dirangkanku, oh Dia dirangkanku, ku bersuka sebab Dia dirangkanku, oh, oh. Dia dirangkanku, oh Dia dirangkanku, ku bersuka sebab Dia dirangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku, oh, oh. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Bersuka sebab Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Suara Evi. Ya, hanya Yesus yang bisa selalu menggirangkan hati kita. Ya, sekarang kita akan masuk di dalam doa. Saya undang untuk Ibu Ani membawakan doa. Halo, selamat malam sister-sister. Mari kita bawa dalam doa.
Bapa Allah Maha yang terkasih, yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan kalau malam hari ini kami semua bisa berkumpul bersama-sama melalui Zoom ini. Kami percaya Tuhan tidak ada yang kebetulan. Persiapkan hati kami masing-masing Tuhan untuk mendengar firman-Mu. Biarlah Engkau yang memimpin acara Zoom ini dari awal, pertengahan sampai akhir. Engkau sendiri Tuhan yang hadir di tengah-tengah kami. Engkau mengurapi dan menyiapkan hati kami masing-masing. Berkati Tuhan untuk pesaksi yang akan bersaksi, juga untuk hamba-Mu Ibu Ana Tuhan, Kau berikan urapan yang luar biasa sehingga firman yang ditaburkan ini boleh tertanam di hati kami masing-masing, bahkan berbuah, karena kami percaya Tuhan, tidak ada yang kebetulan dalam kehidupan kami. Kami siapkan hati kami masing-masing, berikan Tuhan koneksi yang baik, jaringan wifi yang terbaik, juga teman-teman kami yang belum join bisa segera masuk. Engkau sendiri Tuhan yang melawat teman-teman kami untuk mengingatkan Tuhan, sebentar lagi kami akan mulai. Biarlah Tuhan semuanya hanya untuk kemuliaan-Mu. Kami serahkan pelayanan LOF Grand Kelapa Gading ini ke dalam tangan-Mu, karena kami percaya Tuhan, Engkau sendiri yang memimpin kami Tuhan dari awal, pertengahan sampai akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan ibadah Zoom online ini ke dalam tangan-Mu. Haleluya, amin. Besok baru terakhir ya yang disebutkan kelas hari ini masih termasuk Xinjia ya. Saya akan 祝大家心存愉快，主耶稣祝福你们. Ya, saya undang kembali Rina untuk membawakan lagu-lagu. Mari jemaat Tuhan, di hari raya, kita merayakan hari raya Imlek ini, kita akan menyanyikan lagu Imlek, Ing Chunhua. Sebelumnya saya mengucapkan Xing Nian Kuai Le, Xing Nian Meng En, Xing Nian大家身体健康，万事如意。
呀，幸福来，幸福来呀，幸福来，赞美天父爱，迎春花，赞美大花栽，嘿嘿呀那呀呼嘿，齐心仰望天父爱，呀呼咿呀嘿。Selamat malam bagi ibu-ibu yang baru pertama kali untuk datang di dalam LOF ini. Saya ucapkan selamat malam. Saya undang terus ibu-ibu semuanya bisa ikut ya di dalam acara LOF ini. Dan sekarang saya undang Ibu Uun untuk membawakan visi misi LOF. Silakan Ibu Uun. Ya. Selamat malam semuanya sister-sister. Kedengeran sis Evi? Kedengaran. Kedengeran sis? Ya, kedengaran. Jelas. Ya, oke. Semuanya, saya mau bawakan visi misi tentang LOF. Visi misi tentang LOF ialah visinya yaitu di mana kita tempat berkumpulnya daripada istri-istri dari Full Gospel. Dan ini tidak pernah menjadi gereja dan bukan gereja. Jadi di sini sister-sister bisa saling berbagi kasih, saling bercerita, saling tolong-menolong, dan sebagainya. Dan ini pun walaupun tidak istri-istri dari Full Gospel, boleh juga. Single parent oke, atau yang masih perawan juga oke. Yang penting semuanya percaya dari Injil, dari Kejadian sampai Wahyu. Percaya gospel. Di mana misi daripada LOF ini ialah satu, sebagai istri-istri dari bapak-bapak di Full Gospel, kita harus mensupport suami-suami kita untuk member meeting. Jadi ada itu yang cerita beberapa istri, selalu kalau suaminya seminggu 2 kali marah-marah. Kemana sih? Sampai dia ikut, oh betul, kumpul-kumpul. Nah, kita jangan begitu ya, kita harus mensupport suami kita untuk member meeting. Karena di situ mereka selalu mendengarkan kesaksian, dan juga sharing firman, semuanya. Terus yang kedua, harus mensupport suami kita untuk land leave, sea leave, air leave. Jadi kemana suami kita, baik dia naik pesawat, atau naik kapal, atau naik mobil, dia melayani dari satu pulau ke pulau lain, dari kota satu ke kota lain, kita harus mensupportnya. Yang ketiga, kita sebagai istri dari Full Gospel, kita harus meningkatkan rohani kita secara pribadi. Jangan yang suaminya jabatannya tinggi, istrinya hanya member yang nggak aktif, itu nggak boleh. Jadi harus seimbang. Jadi harus sama-sama saling mensupport. Ada yang istrinya sudah tinggi banget, suaminya juga udah nggak aktif. Jadi semuanya harus seimbang, harus hadir sama-sama. Apalagi kalau di dalam couple dinner meeting harus datang sama-sama. Kamu punya suara kelihatan gambar. Gambar doang kan? Gambar belum. Gereja dan tidak pernah menjadi gereja. LOF diadakan di luar hari Minggu. Jadi seperti ini, kita hari Senin sampai hari Sabtu. Itu aja tentang visi dan misi dari LOF buat ibu-ibu, di sister-sister semuanya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ya, ini saya akan mengundang satu sister yang luar biasa. Ya, dia jauh-jauh waktu kita masih offline. Sister ini selalu dengan teman-temannya untuk membawa yang dari puncak untuk datang ya, membawa pujian, kesaksian, nari bagi Love Grand. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Mega ya. Saat ini dia akan membawakan kesaksian pujian ya. Saya undang Ibu Mega yang baik hati.
nyanyiannya luar biasa, pemandangannya juga luar biasa, membuat orang sejuk sekali. Ya, nah, di dalam fellowship LOF adalah mempunyai satu ciri-ciri yang khas, yaitu LOF selalu memberikan kesaksian-kesaksian yang luar biasa. Dan hari ini saya akan undang yaitu Ibu Leah untuk memberikan kesaksian. Silakan Ibu Leah. Shalom. Puji Tuhan, kalau malam ini saya diberi kesempatan untuk menyaksikan kebaikan Tuhan. Sebelumnya saya mau ucapin Singnian Kuaila Kungsi Pacai Wan Serui. Saya ingin menyaksikan kebaikan Tuhan. Saya beberapa tahun yang lalu ada rencana jual rumah. Kita tahu ya, ekonomi kan sedang susah. Orang tuh jarang mau beli rumah, ya. Lebih baik orang tuh pegang uang, ya. Saya bawa dalam doa. Saya minta dukungan teman-teman dari LOF, teman-teman dari KUL, dari di mana saya beribadah di GBI PRJ, dan ada teman yang ya puji Tuhan ya, kita punya komunitas yang luar biasa. Saya dikuatkan, saya diajak untuk pergi ke satu tempat di Depok, ada rumah doa. Di sana saya menyediakan waktu untuk dekat sama Tuhan. Saya berpuasa Esther. Saya rasakan keadaan semakin nggak baik ya. Waktu itu tahun lalu kan kita bulan Maret itu ada terjadi COVID ya, dan kita tahu kalau jual rumah itu kan orang harus datang, harus ketemu. Kalau COVID kan nggak boleh ketemu, dan saya lihat keadaan tuh semakin nggak membaik. Tapi saya nggak menyerah, saya nggak putus asa, saya tetap percaya bahwa Yesus yang saya sembah, Yesus yang saya percaya, Dia adalah pelindung, Dia adalah penolong mau kesesakan. Tadi kan dengar pujian ya, benar. Yesus itu adalah penolong kita, ya. Dia sanggup menolong kita, walaupun keadaan nggak mungkin, ya. Saya juga banyak cara untuk memasarkan rumah saya, banyak agent ya. Pas agent bilang, di mana rumahnya? Kelapa Gading. Wow, Kelapa Gading itu terkena macet. Itu banjir. Di depan rumah saya tuh kebetulan lagi ada pembangunan LRT. Gitu dia nanya, rumahnya Leah berapa? Dia kaget, waduh susah katanya. Senilai itu susah, dia bilang. Kebanyakan di bawah 3M itu gampang, dia bilang. Waktu mereka mengatakan sulit-sulit, saya tolak. Saya percaya Allah yang saya sembah itu banyak cara untuk menolong. Dia terlalu banyak cara gitu ya untuk tolong anak-anaknya. Dan satu hal yang saya ingat ya, kita harus berserah. Kita tidak boleh menyerah, kita nggak boleh putus asa. Kita harus percaya sungguh-sungguh bahwa Dia Allah yang peduli, Dia Allah yang suka menolong. Tuhan itu penuh dengan belas kasihan. Puji Tuhan, saya punya teman-teman yang luar biasa di LOF. Saya bisa tahu LOF itu dari Ci Indah yang membawa saya pertama kali. Mengucap syukur bisa bertemu dengan wanita-wanita yang luar biasa, yang selalu menguatkan, yang memberikan saya kekuatan waktu saya lemah. Saya tidak boleh menjauh, saya harus lebih mendekat, melekat sama Tuhan. Ketemu Ci Indah, Ci Fumi, Vita, Ani, Nur. Saya mengucap syukur. Teman-teman juga dari KUL, Ratna, Maya, Meni, Ira, yang selalu mendukung saya dalam doa. Nah, satu kali waktu saya dalam doa,
saya berserah sama Tuhan. Tuhan, walaupun orang mengatakan nggak mungkin, tapi saya percaya Allah itu nggak ada nggak mungkin bagi Allah. Allahku adalah Allah yang heran dan ajaib. Suatu kali teman saya sebut namanya Pita memberitahu ada yang mau lihat rumah. Akhirnya pas datang, secara manusia ya kalau dilihat kayak nggak mungkin deh dia beli rumah saya. Emang tuh manusia itu lihat dari penampilan pertama ya, berarti sederhana. Kalau kita kan kalau misalnya mau beli rumah yang maksudnya harganya cukup mahal gitu ya, harus lihat penampilannya. Ini pakai baju itu lancai, atasnya kembang-kembang, bawahnya kotak-kotak, itu kan nggak matching kan ya. Saya pikir Tuhan, ini benar gini Tuhan ya. Tapi emang Tuhan kita itu unik. Yang kita nggak pikirkan justru yang Tuhan buat. Dia datang, dia lihat-lihat, tapi dilihat juga orang kan kalau lihat rumah mesti lihat periksa nih ruangannya, lebarnya berapa lantai, ini. Enggak. Dia cuma ngelongok, oh ini. Akhirnya kita ngomongin bisnis. Akhirnya ke lantai bawah, kita ngomong, bicara-bicara. Lea, nanti saya kabarin ya. Udah. Dia pulang, sore datang. Dia tawar. Saya bilang, nggak dapat sih segitu. Jadi dia mau jual berapa? Saya jual, sebutin angkanya. Dia bilang, enggak dia bilang, saya budgetnya segini. Saya iseng-iseng aja. Aduh, saya bilang iseng-iseng aja. Saya doa lagi, Tuhan tolong dong Tuhan ya, gerakin hati, Tuhan kirim pembeli yang terbaik, harga yang terbaik, pembayaran yang terbaik, gitu deh ya. Kalau kita sama Tuhan banyak banget tuntutannya, harga yang terbaik, pembayaran terbaik ya, orang yang baik gitu. Puji Tuhan, sore-sore dia bawa anaknya datang. Dia langsung naikin harga. Harusnya waktu dikasih harga, saya sebenarnya harganya, waktu dia tawar 7M, saya udah mau jual. Karena sebelumnya itu ada agent udah tawar 7M. Kayaknya saya udah patah arang. Udah Tuhan jual aja deh. Soalnya keadaan tuh makin gak baik kan. Udah ekonomi lemah, ada COVID lagi. Itu keadaan Kelapa Gading begitu, banjir, macet. Saya mau jual. Tapi saya ingat waktu itu saya pernah bicara sama anak saya. Pokoknya mama mau jual 8M. 8 seperempat saya mau jual segitu. Saya diingetin sama anak saya. It's 8 o'clock. 8 seperempat. Puji Tuhan besokannya dia telepon. Lea mau jual berapa sih? Mau jual 8 seperempat. Orang ditawar Lea berapa? Seorang ditawar saya 8 seperempat, 8.150. Kok nggak jadi? Iya dia itu nawar lari. Saya bilang. Saya terus terang aja. Orang nawar lari. Oke. Sorenya dia bilang lagi, kayak kalau saya lebih 50 juta bagaimana? Saya bilang, boleh nggak 8 seperempat? Tapi ya saya orangnya gitu ya, 7M waktu itu saya mau jual ya, tapi sekarang ini saya tetap mau kekeh di 8 seperempat. Gak lama di WA saya. Ya deh Lea, saya beli. Aduh saya sampai nangis tuh. Tuhan kita itu heran. Itu teman-teman saya yang mau jual rumah di atas 3M itu sulit sekali. Tapi ini Tuhan buat yang luar biasa. Yang nggak mungkin Tuhan tuh buat. Dan yang luar biasa teman-teman. Kalau Tuhan tolong, dia pasti memberikan yang terbaik. Saya tuh nggak ngapa-ngapain. Saya duduk manis di rumah. Dia yang datengin notaris ke rumah. Dan dia kirim uangnya masuk ke rekening saya. Jadi saya nggak repot. Nggak harus cari notaris, nggak harus ke bank. Aduh, kalau Tuhan tolong kita tuh ya, sempurna. Dan saya juga dapat bonus. Lo dapat bonusnya gini. Nama yang menjual rumah berarti kan kita harus kasih komisi ya. Kasih komisi. Waktu dia terima saya. Iya, saya kasih komisi. Oke. Gitu. Saya mau rumah saya dikosongkan dalam waktu 2 bulan. Saya minta 2 bulan. Dikasih lagi. Tuh Tuhan luar biasa benar. Waktu kita penyerahan rumah, waktu saya mau keluar antar pembeli rumah ini keluar, dia samperin saya.
Lea, saya titip uang ya. Buat apa, Ci? Itu yang komisi saya aja yang bayarin. Luar biasa. Harusnya saya yang keluarin. Dia yang keluarin. Dikasih cek, ini kamu bayarin. Kamu tak usah keluar. Saya yang keluarin. Luar biasa kan teman-teman. Jadi kita sama ya saya mengalami pertolongan Tuhan yang luar biasa di waktu kita lemah, di waktu kita sedang masuk dalam lembah kekelaman. Yesus itu ada di sana. Amin. Kita nggak boleh ragu, kita nggak boleh bimbang, kita nggak boleh undur. Kita harus tingkatkan iman kita bahwa Yesus itu pasti tolong kita. Yang penting kita tuh setia dan taat. Di ujung kesetiaan dan ketaatan itu ada mujizat terjadi. Dan saya mengucap syukur sekali saya memiliki teman-teman yang luar biasa yang mendukung saya. Saya mengucap terima kasih untuk Ibu Tirsa Monik, Ci Susan, ya, Ci Julita yang mendukung. Nggak berhenti ajak saya datang ke LOF. Dan mengucap syukur demikian kesaksian saya, dia menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati. Wah, kesaksian yang luar biasa ya. Tuhan Yesus kita adalah Tuhan yang luar biasa. Apa yang tidak pernah kita pikirkan, apa yang tidak pernah kita inginkan gitu ya. Tuhan tuh siapkan semuanya. Ya, kesaksian Ibu Lia itu sungguh menguatkan ya. Di saat-saat pandemi ini tidak ada satu yang mustahil bagi Tuhan kita kalau Dia mau menolong kita. Dia menolong kita seperti semudah Dia membalikkan telapak tangannya. Ya, puji Tuhan. Nah, sekarang saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya itu kita akan mendengarkan pujian dari Ibu Rina kembali.
tibalah saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan hambanya, yaitu Ibu Ana Tandian. Saya silakan Ibu, saya undang Ibu Ana Tandian, silakan. Shalom semua sister Shalom. yang dikasihi Tuhan. Untuk kesempatan malam ini saya bisa sharing firman Tuhan. Sebelumnya kita akan berdoa lebih dahulu ya. Yuk kita berdoa. Amin. Bapa, kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan malam hari ini kami akan merenungkan firman Tuhan. Kami tahu Tuhan, di dalam dunia ini Tuhan tidak ada yang lain yang dapat meneguhkan iman percaya kami kepadamu. Lewat firman-Mu Tuhan, yang Engkau taruh di dalam hati kami, dalam pikiran, bahkan seluruh hidup kami Tuhan. Kami butuh akan firman Tuhan. Sebab itu Tuhan, biarlah urapan-Mu turun atas setiap kami. Baik yang mendengar maupun yang menyampaikan firman, kami semua sama-sama Tuhan berkati. Tuhan, kami berdoa biarlah fokus kami kepada firman-Mu. Dan oleh firman-Mu Tuhan, hati kami boleh diteguhkan, hati kami boleh dikuatkan oleh-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah Tuhan menjamah setiap hati kami boleh terbuka untuk menerima firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Saya sangat diberkati oleh kesaksiannya Sister Lea ya namanya ya. Lea, memang luar biasa Tuhan kita ya. Sesuai dengan tema yang diberikan kepada saya, bagaimana bertahan di masa sukar, ya kita akan baca 2 Timotius 3 ayat 1. 2 Timotius 3 ayat 1. Ketahuilah pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Nah, kalau kita lihat ini ya, ketahuilah pada hari terakhir. Ini sekarang ini secara global ya, saat ini dunia sedang menghadapi masa yang sukar ya, di mana seluruh dunia ya. Saya ambil satu ayatnya saja ya, bahwa seluruh dunia mengalami pandemi virus COVID-19. Walaupun sekarang ini vaksin sudah dalam tanda kutip ya sudah ditemukan, tapi terus terang banyak yang meragukan. Saya baru dapat viral di Melbourne itu orang-orang bule yang pada protes, mereka nggak mau divaksin katanya, karena mereka nggak percaya. Biasanya kan vaksin itu membutuhkan waktu yang lama gitu ya, untuk bisa nanti disuntikan sama orang. Sekarang waktunya cepat benar, mereka nggak percaya. Nah, dalam kekacauan sekarang ini ya, kesulitan dunia ini melanda seluruh dunia secara global ya. Nah, dari peristiwa ini kita alamin sekarang ini, untuk meneguhkan bahwa benar itu, ketahuilah bahwa hari-hari terakhir ini masa yang sukar dialami oleh semua orang ya. Itu menandakan bahwa kita telah tiba di akhir daripada akhir zaman. Nah, Tuhan menghendaki kita di masa sukar ini, apa yang Tuhan mau kita mempersiapkan diri kita. Tadi saya ngomong secara global ya, semua dialami oleh semua orang. Nah, secara individual memang selama kita hidup di dunia, kita akan mengalami masa-masa yang sukar ya. Masa yang sukar mungkin itu urusan rumah tangga ya, mungkin juga urusan keuangan, terbelit hutang ya, yang seperti saya juga pernah ngalami, atau di PHK ya, kehilangan pekerjaan, ataupun mungkin masalah kesehatan ya, sakit yang nggak sembuh-sembuh. Nah, biarpun masa-masa sukar itu selalu dialami setiap orang, tapi saya percaya sebagai orang Kristen pasti ada perubahan ya. Semua orang mengalami masa yang sukar, tetapi kita sebagai orang Kristen, apakah kita benar-benar mengalami firman Tuhan yang tertulis dalam Filipi 4 ayat 13? Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Nah, ayat ini kan sungguh-sungguh sebenarnya luar biasa ya. Segala perkara, apapun, masa kesulitan, masalah apapun yang kita alami, kita bisa menanggung itu selama kita ada di dalam Dia yang memberikan kita kekuatan. Nah, masalah kesukaran ini mungkin ya, kalau saya katakan mungkin ada banyak sebabnya ya. Masalah kesukaran itu mungkin karena kebodohan kita, kelalaian kita, atau kesalahan ya, memanage uang, jadi kita terlibat dengan hutang. Bisa itu terjadi ya. Nah, tapi biarlah semua kesalahan itu menjadi pelajaran buat kita. Nanti kita nggak akan ceroboh lagi memanage uang, supaya tidak terulang lagi kejadian itu di waktu yang akan datang. Ya, ketika kita berseru kepada Tuhan, minta ampun, Tuhan, masalahku begini, aku tahu salah aku, Tuhan, ampuni dosaku, dan saya yakin bahwa Tuhan mengampuni. Nah, mengampuni bukan berarti
Kalau utang jadi langsung bebas nggak usah bayar ya, pasti kita harus tetap bayar ya, karena dampak daripada keteledoran kita, umpamanya kita tetap harus membayar. Tapi kita lihat bagaimana Tuhan itu membuka jalan dari setiap masalah-masalah yang kita hadapi ya. Nah, yang contoh sekarang ini saya katakan ya, ini bagaimana bertahan di masa yang sukar, ini seperti yang sedang saya alami. Sekarang ini saya lagi menghadapi masalah yang sukar, masalah kesehatan ya. Saya 5 tahun yang lalu ya, dokter menemukan saya tuh ada tumor pembuluh darah di lever ya, tumor. Nah, itu bahasa kerennya tuh, bahasa kedokterannya hemangioma. Itu 5 tahun yang lalu, itu besarnya tumor 15 cm. Ya, 15 cm. Nah, setiap tahun saya kontrol tuh CT scan, lihat tambah sedikit 2 cm gitu. Nah, karena saya nggak merasa terganggu, saya tuh nggak ada rasa gejala-gejala orang yang punya tumor kan, berat badan turun, saya nggak merasa apapun juga, dan saya merasa sehat, saya kegiatan kemana-mana gitu ya. Nah, tapi dari tahun ke tahun saya ngelihat dia tambah sedikit-sedikit gitu. Nah, terakhir saya periksa itu 2019 sebelum pandemi. Saya periksa 2019, lalu saya nggak periksa-periksa, kan mesti 2020 saya periksa. Nah, akhirnya waktu 2020 Desember, saya merasa perut saya tambah gede gitu ya. Dan juga bukannya saya nggak mual nggak apa, cuman kalau makan dikit rasanya udah kenyang gitu. Lalu anak saya ngajak periksa, dicek. Nah, pas dicek, nggak tahu nggak itu tumor udah sebesar 28,5 cm. Ya, udah besar sekali. Nah, waktu saya periksa, wah, dokter bilang itu saya punya tumor itu sangat berbahaya, seperti balon yang isi darah ya, pembuluh darah itu dia bisa pecah setiap waktu. Jadi kalau saya keseruduk cucu atau kesenggol atau saya jatuh itu pecah, udah fatal akibatnya. Jadi dokter bilang itu sangat berbahaya. Nah, sekarang masalahnya lagi pandemi. Ini kan kalau dioperasi, mau di mana dioperasi? Saya tanya dokter-dokter di sini, nggak ada yang berani operasi gitu karena tumornya terlalu besar. Nah, saya ada Zoom meeting konsultasi dengan dokter dari Singapura. Dokter Singapura bisa operasi tapi jantungnya harus diperiksa. Karena biasanya saya kan tanya, banyak nggak dia pasien kayak saya? Dia bilang pasien kayak saya dengan tumor yang segede gitu itu sedikit sekali gitu. Jarang banget gitu. Waduh, saya bilang ini aja dia takut. Udah gitu saya periksa, saya punya lab. Saya punya lab ini, saya tuh terlalu encer darahnya. Darahnya encer sekali. Jadi kalau periksa lab sekali ditusuk aja gini bisa darahnya muncrat begitu ya. Saking encernya. Jadi ini kan serba salah keadaan. Tapi itu tidak membuat saya jadi mikirin aja atau gimana. Saya percaya, saya bersyukur, saya juga punya teman-teman yang tahu kondisi saya, mereka berdoa buat saya, karena ini kan dilema. Mau dioperasinya di mana? Kalau di Singapura kan nggak mungkin, sekarang lagi pandemi kan. Walaupun dokter Singapura bilang jangan khawatir, entah kita bantuin, minta di-apply ke Kementerian Kesehatan, nanti dia bisa urusin bantu tapi itu terlalu nyelimet aja. Saya bilang, aduh, udah harganya pasti tahu sendiri sekarang ini ya di Singapura itu mahal sekali. Jadi saya bilang, Tuhan, saya serahkan, teman-teman saya berdoa untuk saya, karena dioperasi nggak tahu di Indonesia kata nggak ada yang bisa operasi karena tumor terlalu besar. Kalau nggak dioperasi, tapi saya bilang kalau saya pilih ya, saya sih maunya nggak dioperasi. Saya bilang, ntar Tuhan sendiri yang sembuhin saya, nggak tahu deh caranya gimana deh. Ya benar nggak? Tapi saya bersyukur sama Tuhan bahwa lewat ini semua ya memang dalam masa kesukaan ini kita ini diuji ya. Saya percaya segala sesuatu tidak akan terjadi kalau Tuhan tidak membiarkan itu terjadi ya. Jadi saya bilang sama teman-teman saya juga bilang sama anak saya 2 ya, yang satu di Melbourne, yang satu di sini, yang kecil, dua-duanya anak cewek. Jadi saya bilang sama anak-anak saya, jangan khawatirin mami, ya, karena kalau saya ini masih punya tugas di bumi, biar Tuhan mikirin caranya bagaimana supaya saya tetap stay bisa ada di bumi. Tapi kalau Tuhan pikir, wah saya sudah selesai melakukan tugas-tugas saya, ya udah saya dipanggil, nggak tahu dengan cara apa, terserah Tuhan aja. Jadi saya bilang saya nggak mau mikirin,
aduh gimana ya ini, enggak. Tapi saya berserah, selama Tuhan mau pakai saya, ya saya bekerja dengan sebaik-baiknya. Nah, itulah yang saya lakukan sekarang ini. Kita percaya Tuhan selalu punya maksud. Apapun yang kita alami dalam dunia ini, ya, seperti dalam masa kesukaran seperti ini, diuji kualitas iman kita. Ya, saya suka pakai istilah ngobrol sama teman. Ini iman kita tuh iman ori atau iman KW ini saya bilang. Kalau iman ori kan biasanya diterjang badai atau apapun nih iman kita bertambah teguh kan, betul nggak? Tapi kalau iman kita tuh KW, waduh, kalau begitu ada masalah langsung ya kita langsung lemah. Contohnya umpamanya kita lagi dalam urusan kejepit, lalu kita umpamanya dalam keadaan sakit perlu uang, apakah kita korupsi uang di kantor? Kalau kita jadi kasir umpamanya ya, kan nggak apa-apa untuk nolongin saya ada gitu. Nah, kalau karakter kita kan, kalau kita lagi dalam masa kesukaran apapun juga, kita tetap hidup di dalam kebenaran. Nah, itu yang Tuhan mau lihat dari kita. Ya, lewat masa kesusahan, kesulitan kita ya, kita tetap nggak. Karena Tuhan tidak selalu mengubah situasi yang buruk. Ya, sekali lagi saya ulang ya, Tuhan tidak selalu mengubah situasi yang buruk. Tapi seringkali Tuhan menggunakan situasi untuk mengubah kita. Ya, karakter kita, apa yang kurang dari kita ya. Pasti masa sukar ini bertujuan untuk memurnikan iman percaya kita kepada Dia. Lewat masa kesusahan, kesulitan, Tuhan juga membentuk karakter kita untuk lebih dewasa ya. Kita jadi orang yang nggak cengeng. Ya, kita bergantung sama Tuhan sepenuhnya. Umpamanya Tuhan mau kita betulin kita punya apa sifat yang nggak bisa memaafkan ya. Tuhan juga membentuk kita di saat kita dalam kesulitan. Tuhan mau kita rendah hati. Mungkin kita dulu-dulunya orang yang sombong. Ya, sok minta tolong sama orang. Ya, kenapa kita buka suara sama teman, tolong doain saya. Itu enggak? Itu kan? Nah, itu semua yang Tuhan lagi bentuk dalam hidup kita. Ya, mungkin saja lewat kesukaran atau masalah yang sedang kita hadapi adalah sarana dan kesempatan untuk menyatakan kasih dan pertolongannya kepada kita. Ya, seperti di Yesaya 30 ayat 18, kita bisa lihat Yesaya 30 ayat 18. Sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Sebab itu Ia hendak menyayangi kamu. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menantikan Dia. Ya, jadi saya katakan bahwa kita dalam kesulitan, bagaimana kita bisa merasakan kesembuhan kalau kita nggak pernah sakit? Ya, bagaimana kita merasakan pertolongan Tuhan kalau kita nggak pernah merasa terjepit? Seperti tadi Sis Lea, kan benar-benar kejepit mau dijual rumah tapi lagi dalam kondisi begini, ya. Tapi Tuhan itu sungguh dahsyat, ya. Dia melakukan lebih dari apa yang dapat kita duga. Nah, berikut ini saya ingin men-sharingkan ya bagaimana kita melatih diri kita supaya ketika dalam masa kesukaran yang sedang kita hadapi, ya, bagaimana kita bertahan di dalamnya, ya. Hal yang pertama ada 4 poin. Nah, hal yang pertama adalah waktu kita dalam masa kesukaran, kita fokus kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Kita baca Mazmur 26 ayat 3. Coba kita buka ya. Mazmur 26 ayat 3. Sebab mataku tertuju kepada kasih setiamu dan aku hidup dalam kebenaran-Mu. Ya. Nah, kalau mata kita tertuju hanya kepada Tuhan, kita tahu Dialah satu-satunya sumber pertolongan yang memberikan kekuatan dan juga memberikan jalan keluar kepada kita. Kita berharap kepada Dia. Jadi kita jangan fokus kepada berkat-Nya. Wah, Tuhan kapan nih berkatin saya untuk saya lunasin utang saya? Ya, Tuhan kapan nih Tuhan kasih saya kesembuhan? Jadi fokus kita tuh sembuhnya bukan ke Tuhannya. Ya. Nah, saya kasih contoh. Saya kan punya cucu nih ya. Kalau saya bilang, Granny punya hadiah buat kamu ya. Nah, waktu saya datang ke rumahnya, dia langsung lihat hadiah saya kan. Dia nggak peduli saya apa. Dia ambil, thank you Granny. Dia kabur, dia main. Betul nggak? Ya kan? Nah, itu ilustrasi ini sangat cocok dengan yang maksud saya. Bahwa kita kalau sama Tuhan itu ya, kalau lagi dalam kesukaran, ayo Tuhan tolongin saya. Bangun tidur, ingatnya kita punya kesulitan. Betul nggak? Bukannya bangun tidur, ingat, Tuhan terima kasih, Engkau masih kasih saya hidup, masih saya kasih kesempatan. Ya kita kan ingatnya ke Tuhan, bukan ingat ya masalah kita,
Nah, makanya saya bilang, kenapa kalau dalam masa kesukaran orang tuh mukanya bisa kuyuk gitu ya, bisa kayaknya nggak pengen makan, nggak pengen, karena apa? Fokusnya kepada masalahnya. Mari coba kita fokus kepada Tuhan. Nah, di masa pandemi ini, saya tuh berdoa, Tuhan mau saya lakukan apa gitu, saya banyak berdoa ya. Lalu 3 hal yang benar-benar saya merasa Tuhan berkatin saya. Saya nih waktu sebelum pandemi saya memang sibuk banyak pelayanan dan juga saya juga meneruskan bisnis almarhum suami saya. Sekarang saya yang handle itu ya. Jadi saya tuh nggak bisa masak. Jadi selama pandemi saya belajar masak. Lihat dari YouTube, saya coba masak ini. Udah gitu saya bagi ke teman-teman saya gitu untuk testernya gitu ya. Nah, puji Tuhan lumayan juga masaknya ya. Kemudian yang kedua apa? Saya itu bilang saya tuh selalu mau supaya anak-anak saya, keturunan saya, maksud anak, mantu, cucu itu benar-benar mengasihi Tuhan. Jadi saya bikin Bible class untuk cucu saya. Ini saya sharingkan yang punya cucu nih. Ya apalagi yang tinggal serumah itu bagus. Saya nggak tinggal serumah sama saya. Tapi tiap hari saya ke rumahnya untuk ngajar Bible class. Jadi mereka udah sekarang mereka sekolah online. Jadi saya tiap hari di situ. Tiap hari saya ngajar firman Tuhan mulai dari Kejadian tuh. Kejadian 1 sekarang udah sampai 2 Samuel 3. Jadi setiap kali pelajaran firman yang saya sharingkan, saya ajari inti kebenarannya apa. Udah gitu ajak baca kitab Mazmur. 1 hari 1 pasal aja. Atau kitab Amsal. Jadi saya ajak mereka baca 1 hari pelajarannya 1 jam. Nah ini merupakan, saya pikir ya kita tuh mewariskan kekayaan ya buat anak mantu cucu kita itu bisa habis. Tetapi kalau kita wariskan iman, itu merupakan mereka punya spiritual life ya. Saya percaya kalau mereka cinta Tuhan, takut akan Tuhan, mengasihi Tuhan, berkat Tuhan itu akan berlimpah dalam hidup mereka. Mereka akan mengalami ya kebenaran itu. Nah, hal ketiga yang Tuhan beri kepada saya belajar gitar. Saya tuh pengen main gitar dari 40 tahun yang lalu, bayangin 40 tahun yang lalu. Waktu saya baru mau belajar, saya hamil anak yang kedua, anak saya yang bungsu itu ya. Jadi saya nggak itu, padahal udah gitarnya. Akhirnya itu gitar dikasih ke orang, maksudnya untuk pelayanan daripada saya nggak pakai ini. Lalu dalam 10 tahun itu saya nggak tahu beli berapa gitar, saya nggak ngerti. Pokoknya beli, tapi nggak dimain-mainin. Akhirnya kasih ke orang untuk pelayanan, kasih ke desa mana. Pokoknya itu gitar beli kasih orang. Nah waktu pandemi ini saya pikir, oh ya Tuhan, saya pengen banget belajar gitar. Jadi saya belajar sendiri. Jadi saya nggak pakai guru nih. Saya belajar sendiri. Saya cari di YouTube kunci-kuncinya apa-apa. Saya belajar sendiri. Dan puji Tuhan ada beberapa puluh lagu saya udah bisa. Dan saya bisa menyembah Tuhan. Ya buat ngiringin orang belum, karena nggak ada yang bisa diiringin kan cuma sendirian. Tapi saya bersyukur, saya nyembah Tuhan, saya nyanyi apa semua, saya main sendiri. Nah di sini saya melihat betapa ketika kita fokus sama Tuhan, Tuhan sih bukakan pikiran kita, ya. Saya nggak mikirin penyakit saya nggak pikir. Dan saya juga nggak tahu Tuhan tuntun saya ke dokter yang Tuhan mau, ya. Jadi saya nggak mikirin sakit saya kapan sembuhnya atau gimana gitu, gimana nih jalan keluarnya, kagak. Saya pikir itu biarin urusan Tuhan yang mikirin saya gimana. Nah yang kedua, ya di mana di dalam masa kesukaran, hal yang kedua ini perlu kita lakukan apa? Mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan di masa lalu. Ya, kita ingat apa yang sudah kita apa yang kita sudah lakukan di dalam kehidupan kita. Ya, makanya saya bilang loh, LOF itu bagus kesaksian. Kesaksian itu kan kita dengar, itu orang mengalami, itu orang mengingat akan kebaikan Tuhan. Kita juga diberkati ketika kita mendengar kesaksian itu. Ya, nah kita baca Mazmur 77 ayat 12-13. Mazmur 77 ayat 12-13. Aku hendak mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan. Ya, aku hendak mengingat keajaiban-keajaiban-Mu dari zaman purbakala. Aku hendak menyebut segala pekerjaanmu dan merenungkan perbuatan-perbuatanmu. Ya, jadi saya bilang dari ayat ini kita ingin mengingat perbuatan Tuhan. Nah, kita tahu bahwa ketika Daud harus menghadapi Goliat, ya Saul aja meragukan dia bisa nggak itu kalahin Goliat. Tetapi apa kata Daud? Dia mengingat bagaimana Tuhan menyertai dia waktu dia menghadapi singa. Ya, Tuhan telah melepaskan aku dari cakar singa, telah melepaskan aku dari cakar beruang, dan sekarang pun Tuhan pasti akan melepaskan
aku dari orang ini, si Goliat itu besar. Ya, nah kalau Tuhan pernah menolong kita dulu, sekarang pun Dia akan bisa menolong kita. Di soal waktunya ya, mungkin dengan cara yang berbeda. Ya, karena Tuhan itu Maha Kuasa, sehingga Dia nggak pernah bisa ditebak ya cara-caranya untuk menolong kita, dan Dia selalu punya cara untuk menolong kita. Nah, saya ingat satu kali saya soal sakit nih ya. Saya berapa tahun yang lalu sebelum suami saya meninggal 5 tahun yang lalu. Sebelum suami saya meninggal itu saya pernah kencingnya itu sakit setengah mati. Pernah sakit sampai kayak orang, waduh luar biasa. Saya ke dokter bilang ini pasti ada batunya. Jadi suruh MRI dulu, gitu. Dia bikinin surat. Nah pada malam sebelum saya MRI paginya ya, malamnya itu jam 2 malam, saya sakitnya lebih hebat dari yang dulu. Maksudnya berapa hari sebelumnya tuh, sakitnya luar biasa, sampai nggak bisa keluar suara. Tuhan Yesus tolong saya. Nah ketika saya lagi tengah kesakitan begitu luar biasa, tiba-tiba saya dapat penglihatan. Saya ngelihat Tuhan Yesus itu disalib. Nah pada saat saya ngelihat disalib itu, saya ngelihat mukanya dia kesakitan. Nah pada saat momen itu, saya rasa sakit saya hilang. Jadi waktu itu sakit saya hilang, itu Tuhan Yesus yang nanggungin saya di situ. Saya waktu itu sampai saya nangis. Saya nangis sampai saya bilang, Tuhan, Engkau tanggung. Ini yang di Alkitab bilang, sesungguhnya ditanggungnya segala sakit penyakit kita. Itu benar-benar kebukti. Saya ngelihat sendiri begitu. Sakit saya hilang sama sekali. Nah, saya waktu itu saya bangunin suami saya bilang, kok aneh loh saya cerita kayak gini. Begitu saya bilang, ya kalau gitu nggak usah MRI deh, saya bilang, ini kan udah pasti baik nih. Begitu suami saya bilang, nggak bisa bilang sembuh kalau nggak ada bukti medisnya katanya. Jadi saya MRI juga tuh. Sorenya saya pergi ke dokter, saya cerita sama dokter. Saya bilang, yuk kita buka sama-sama, kata dokter. Pas dibuka, bener. Saya di kandung kemih apa semua, saya nggak ada batu sama sekali. Ya, dan herannya sampai hari ini, itu nggak ada batu loh. Benar-benar. Jadi saya sembuhnya itu berapa tahun yang lalu. Nah ini bukti bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang dahsyat. Ya, Dia bisa melakukan segala perkara secara ajaib dalam hidup kita. Nah satu lagi kesaksian. Saya saya dulu kan sering bawa anak-anak untuk anak-anak remaja gitu pelayanan. Nah satu kali kita pelayanan di Ambon, waktu kita mau pulang terbang ke Jakarta ya, saya kan duduk dekat jendela tuh. Jadi saya kalau mau take off kan biasa saya berdoa gitu, Tuhan pimpin apa-apa, walaupun tadi kita udah doa bareng-bareng gitu ya. Jadi saya doa sendiri. Nah saya kan tutup mata, tiba-tiba saya dengar ledakan. Begitu dengar meledak, bubur saya melek gitu ya. Begitu saya melek, saya sampai kaget. Itu saya kan pas di pinggir sayap. Sayapnya kebakar itu. Aduh, saya sampai kaget. Itu kebakar begitu dekat kan ya. Langsung pengumuman. Itu pas mau take off, jadi nggak jadi take off gitu ya, buru-buru semua itunya disuruh keluar penumpangnya ya, disuruh buru-buru keluar. Kita sempat tertahan 6 jam di Ambon, kita nggak bisa balik sambil tunggu pesawat. Nah di sini saya ngelihat hanya momen sebentar itu ya, kalau udah keburu take off ya, itu kebakar di atas gitu ya, waduh saya bilang mati semua deh ya. Tapi itu benar-benar luar biasa. Nah Tuhan itu kalau kita ingat yang lalu-lalu ya, Tuhan yang sudah menjaga nyawa saya, ya. Jadi kita nggak perlu khawatir untuk sekarang ini kalau kita menghadapi masa yang sukar. Kalau dulu Tuhan telah menolong saya, sekarang ini pun Dia berkuasa untuk menolong kita. Nah, hal yang ketiga yang saya bagikan di mana di masa yang sukar ini, ya, Tuhan mau kita lebih mendekatkan diri kepada Tuhan dan membangun hubungan yang lebih intim sama Tuhan. Ya, Mazmur 4 ayat 2, coba kita ini ya. Mazmur 2 ayat 4. Apabila aku berseru, oke bisa di-share ya ayatnya. Mazmur 4 ayat 2, apabila aku berseru, jawablah aku ya Allah yang membenarkan aku. Di dalam kesesakan Engkau memberi kelegaan kepadaku. Kasihanilah aku dan dengarkanlah doaku. Nah, ini saya katakan lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Mungkin sebelum pandemi ini ya, kita sibuk sampai nggak punya waktu untuk saat teduh, ya kita baca Alkitab juga baca cepet-cepet, bangun tidur juga cepet-cepet. Nah, saya katakan sekarang ini banyak waktu kita. Biarlah waktu kita dipakai untuk hal-hal yang lebih berguna. Kenapa saya katakan berguna? Kan banyak sekarang ada Netflix ya, ada drakor ya, kita bisa nonton drama Korea.
mungkin kita main games atau apa. Mari kita pakai waktu ini. Di mana di masa pandemi ini kita lebih banyak, apalagi kalau kita sedang mengalami kesulitan atau kesukaran ya, kita lebih dekat sama Tuhan. Kita lebih peka sama Tuhan. Ya, jadi Tuhan bisa berbicara sama kita, menyelaraskan pikiran kita dan hati kita kepada rencana Tuhan. Dan saya percaya kalau kita baca Alkitab atau kita dengar khotbah, ya kan sekarang di YouTube itu banyak sekali khotbah-khotbah, ya khotbah yang membangunkan iman kita, seperti firman Tuhan di Roma 10 ayat 17, ya Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Ya, jadi iman itu harus kita dengar ya dari dengar khotbah atau kita baca Alkitab, itu semua membangkitkan iman kita. Jadi kita gunakan waktu supaya kita itu tambah dekat sama Tuhan, kemudian apa kita jadi tambah peka sama Tuhan. Nah, 1 jam seenggak-enggaknya ya saya bilang nih, kalau 1 jam ini kita gunakan dengan baik, 23 jam berikutnya ya itu menentukan. Ya, jadi saya rindu kita semua baca Alkitab lebih banyak, bukan berarti nanti Tuhan bisa lebih sayang sama kita. Enggak. Karena apa? Tuhan itu udah sayang sama kita. Tuhan itu sudah sangat mengasihi kita. Enggak bisa ditambah lagi sayangnya. Tapi yang apa? Kita yang harus tambah sayang sama Tuhan. Kita harus tambah taat sama Dia. Kita tambah denger-dengeran sama Dia. Ya, dengan kita baca firman, dengar khotbah, apa segala macam, kita terus apa? Mengisi hidup kita dengan firman-Nya. Jadi kepekaan roh kita akan tuntunan Roh Kudus itu luar biasa. Ini baru kejadian minggu lalu, ya. Minggu lalu itu saya mau jalan pagi. Saya kan tiap hari jalan pagi ini keliling komplek gitu, jalan pagi doang. Nah, waktu saya mau ganti baju, ya saya pakai baju buru-buru gitu. Udah gitu, saya kesleo belakang saya nih. Aduh, nggak enak banget ya. Udah gitu saya bilang, aduh Tuhan kok nggak enak banget dia. Lalu saya duduk diam-diam, saya berdoa gini, Tuhan, ada yang salah apa ya? Ya, ini apa yang kenapa gitu ya? Jadi saya tanya nih, gimana nih Tuhan ngebenerin ya? Lalu itu benar-benar ketika saya duduk tenang, itu yang firman Tuhan bilang, duduk tenang. Lalu Tuhan, saya kenapa nih ya? Kok bisa tiba-tiba kesleo? Maksudnya pagi-pagi di belakangnya nggak enak gitu. Lalu pelan-pelan Tuhan bilang gini sama saya, kamu itu ya lakukan apa aja terburu-buru. Oh ya Tuhan, ya deh enggak deh Tuhan. Sekarang jadi gimana dong ini saya bilangnya? Kan bilang terus, iya Tuhan, saya nggak bakalan begitu lagi dong. Udah gitu Tuhan, gimana dong Tuhan ini? Lalu Tuhan gini sama saya, buka semua baju. Saya buka lagi baju saya semuanya ya, sampai BH semua saya buka semua. Jadi Tuhan bilang, ayo ulangin lagi gerakan kamu, dari kamu pasang BH, lalu pagi gini-gini, tapi pelan-pelan ngerjainnya. Oke Tuhan, saya ikutin aja. Bener loh, begitu saya kelar, loh kok hilang sakitnya? Udah gitu, Tuhan, sampai saya ngomong gitu, Tuhan terima kasih ya, aduh ini kesleo aja tadi sakit banget gitu ya. Aduh Tuhan terima kasih. Jadi waktu saya jalan pagi, saya ngerenung ya. Saya ngerenung dari kejadian tadi itu ya. Oh Tuhan nggak mau kita dalam segala hal hidup kita nggak boleh terburu-buru. Ketika kita terburu-buru, kita harus mengulang dari depan, ya kan? Supaya tindakan kita itu step by step nggak salah, ya kan? Hebat nggak Tuhan? Dia selalu related ya sama setiap kejadian-kejadian supaya kita bisa belajar, ya kan? Dia mendidik kita. Nah, itulah gunanya yang saya katakan. Kalau kita lebih dekat sama Tuhan, ya, kadang-kadang orang suka nanya sama saya, "An, gimana sih kamu bilang kamu rasa Tuhan bicara sama kamu?" Ini saya bilang bukan soal rasa, ya. Kalau kita akrab sama seseorang, contoh nih, kita saling akrab sama teman. Kan teman baru ngomong halo aja kita tahu suara dia, betul nggak? Ya kan? Tapi kalau kita jarang berteman, dengar suaranya kan kita nggak tahu, ini siapa ya? Ini siapa ya? Betul nggak? Tapi jadi kalau dibilang, gimana sih An kamu bisa kenalin itu suara Tuhan? Nah saya bilang, ya kalau kita deket sama Tuhan, kita akrab sama dia kasih ngomongan sama kita. Kadang-kadang yang nggak sesuai sama hati kita kan. Tapi ya Tuhan, saya mau nurut aja deh. Ya kan? Karena dia ingetin kamu tuh, tadi pagi kamu baca apa? Ya kan? Iya Tuhan, tadi pagi ini. Maka Tuhan tuh remind kita. Kalau ngomong gitu, makanya saya bilang, semua kita pasti bisa dengar suara Tuhan. Asal apa? Kitanya sendiri mau mendekatkan diri sama Tuhan, ya kita mau dengar-dengaran. Nah itu dia akan menuntun kita untuk membuat keputusan, baik keputusan sederhana maupun keputusan yang besar. Saya lagi belajar masak juga. Ketika saya belajar, kemarin ini cerita, saya bikin kue susnya gagal mulu. Udah gitu
saya pikir udah gitu anak saya tanya, Mami gagal nggak mau coba lagi? Mami males bikin gagal melulu. Udah gitu anak saya ngomongnya, Mami nggak boleh putus asa, harus coba lagi. Siapa tahu ini yang terakhir, Mami bisa katanya. Udah gitu, iya ya Mami mau minta tolong, ini yang terakhir, Tuhan tolongin supaya jangan gagal. Aku punya kue sus jangan melempes gitu ya. Bener loh. Ketika saya lagi bikin itu sampai saya berdoa, Tuhan jangan sampai melempes ya ini ya. Bener jadi. Nah Tuhan juga ngajarin kita nggak boleh putus asa. Lewat suara anak saya bilang, Mami kenapa nggak coba lagi? Nggak boleh gampang putus asa, gagal coba lagi sampai berhasil, ya kan? Jadi gini, saya katakan bahwa kita ini kepekaan roh kita itu diasah sama Tuhan, sampai bukan selalu Roh Kudus itu bicara di hati kita, tapi Roh Kudus itu bisa bicara lewat situasi. Roh Kudus bisa bicara lewat orang. Roh Kudus itu bisa bicara dengan banyak cara, sehingga kita bisa dengar dia. Jadi di tengah masa kesulitan, kesukaran kita bisa melihat loh bagaimana Tuhan membuka jalan buat kita. Ya, nah hal yang keempat adalah di tengah masa kesukaran kita nantikan Tuhan. Ya, Mazmur 27 ayat 14. Mazmur 27 ayat 14. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Nah, soal menanti Tuhan ini biasanya kan kita suka nggak sabaran kan. Kapan sih ya Tuhan nih mau tolongin saya? Ya, nah saya katakan jangan berhenti percaya kepada Tuhan. Selama masa penantian pertolongan Tuhan ya, biarpun kita sudah berdoa, kadang-kadang pertolongan itu rasanya lama ya, tapi jangan bikin kita kecewa ya, jangan asal bersabar dan bertekun sampai tiba waktunya Tuhan menolong kita. Coba dibaca Amsal 24 ayat 10. Amsal 24 ayat 10. Firman Tuhan mengatakan, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Ya. Jadi kalau kita dalam masa kesesakan ya, kita udah putus asa, tawar hati, ya kita kecil dong kekuatannya. Nah, sekarang yang saya katakan 4 hal itu biarlah kita benar-benar melatih diri kita untuk tidak tawar hati, kita tetap bertekun. Mari kita berhenti meratapi keadaan, ya. Jangan nanya-nanya Tuhan, kenapa Tuhan, kenapa? Kalau kita nanya kenapa, kitanya yang tambah stres, ya. Soalnya apa? Ada banyak hal yang kita nggak ngerti tindakan Tuhan, tetapi yang penting hati kita tetap percaya kepada Dia. Ya, Tuhan ingin supaya kita itu walaupun nggak ngerti, ya tetap percaya deh sama Tuhan. Karena Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Ya, nah masa kesulitan, masa kesukaran pasti ada akhirnya. Ya, mungkin perlu waktu yang singkat atau yang panjang itu tergantung proses yang harus kita jalani sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang penting kita harus percaya bahwa Dia beserta dengan kita. Apapun yang terjadi dalam dunia ini, tetap Dia beserta dengan kita. Ya, kita akan baca ayat yang untuk menguatkan hati kita adalah Mazmur 28 ayat 7. Mazmur 28 ayat 7. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku, dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Nah, ini ayat ya, menguatkan kita, dan saya harap kita semua benar-benar meresapi arti daripada ayat ini. Mazmur 118 ayat 5. Coba kita baca. Mazmur 118 ayat 5. Dalam kesesakanku aku telah berseru kepada Tuhan. Tuhan telah menjawab aku dengan memberi kelegaan. Ya, Tuhan itu luar biasa. Dan saya percaya kalau tadi Sis Lea ditolong Tuhan, ya. Tadi juga ada kesaksian saya dengan ini. Sekarang sih saya belum kelihatan bagaimana akhir daripada urusan tumor saya ya. Tetapi itu semua tidak membuat sukacita saya di dalam Tuhan itu hilang. Nah, saya mau sharingkan satu lagu ya. Lagunya baru saya dapat kemarin dan saya baru belajar. Udah gitu saya lagi ganti-ganti kuncinya, chordnya karena disesuaikan dengan suara saya. Jadi kalau ada meleset-meleset sedikit tolong dimaafkan, apalagi kalau ada yang bisa main gitar ya. Ini saya gitarnya amatiran banget deh.
Tapi ini saya menyanyi memuji Tuhan, biarlah lewat pujian saya ini kita semua boleh dikuatkan ya. Judul lagunya adalah Tuhan Tak Pernah Gagal ya. Mungkin ada beberapa yang tahu lagu ini. Saya baru belajar kemarin, jadi maaf aja kalau salah-salah dikit ya. Berdoa ya. Bapa dalam surga, sungguh kami bangga memiliki Allah seperti Engkau Tuhan. Engkau nggak pernah gagal menolong kami Tuhan. Engkau nggak pernah gagal Tuhan. Engkau selalu siap menyertai kami di dalam masa kesukaran yang harus kami hadapi. Kami bersyukur Tuhan, Engkaulah Tuhan kami. Engkaulah juru selamat kami Tuhan. Aku berdoa untuk setiap member yang ikut Zoom malam hari ini. Apapun masalah yang dihadapi Tuhan, perteguhkan iman percaya kami Tuhan. Karena kami ada Engkau Tuhan yang beserta dengan kami. Dan kami percaya Tuhan, bila tiba waktumu Tuhan, Engkau akan menolong kami, Engkau akan membuka jalan keluar bagi setiap kami Tuhan. Mari Tuhan, Engkau membuktikan kesetiaan-Mu kepada kami. Membuktikan setiap janji-janji-Mu bahwa Engkau tidak pernah gagal. Engkau tidak pernah lalai Tuhan. Engkau selalu memperhatikan setiap kami Tuhan. Bapak, biarlah lewat hidup kami, nama Tuhan boleh dimuliakan. Di tengah pandemi ini Tuhan, di mana kami tidak bisa bertemu, tapi Tuhan, kami tetap bisa bertemu dengan Engkau di dalam doa-doa kami. Bapak, biarlah Tuhan, firman Tuhan malam hari ini Tuhan, menguatkan iman percaya kami kepadamu Tuhan. Bahwa Engkau menguasai setiap situasi Tuhan. Biarlah di dalam keadaan kesukaran kami Tuhan, Engkau sendiri yang akan menyatakan kuasa-Mu yang ajaib. Engkau sendiri akan menyatakan mujizat-Mu itu terjadi dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapak. Terpuji-puji nama-Mu Tuhan. Dalam Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Bu Ana, firman yang begitu sangat menguatkan hati kita. Dan benar-benar melalui firman ini kita tahu bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang tidak pernah lalai menjaga setiap anak-anak yang percaya kepada Dia. Terima kasih. Dan yuk teman-teman, saatnya kita akan mendengarkan pengumuman dari Lita Cantik. Halo, shalom semua. Wow, hari ini luar biasa. Sister-sisternya begitu cantik-cantik. Ada yang heboh lagi. Luar biasa sampai pakai aksesoris dengan cantiknya. Benar-benar salut dengan sister-sister yang cantik-cantik dan luar biasa. Terima kasih juga sudah join dengan kami di LF Grand Kelapa Gading. Wah, senang sekali kita. Kalau bisa, tiap bulan ibu-ibu terus join bersama kami. Dan kita percaya bahwa
Apa yang kita telah dengar dari Ibu Ana dan kesaksian dari Ibu Lea pasti menjadi kekuatan, rema di dalam kehidupan kita, apalagi di masa pandemi ini. Ayo kita lebih banyak lagi berkomunitas, berkul. Dengan berkomunitas, dengan berkul, kita dapat mendengarkan kesaksian, menguatkan kita. Dan saya percaya apa yang sudah dibagikan menjadi kekuatan dan Tuhan selalu menyertai kita. Untuk acara bulan depan, apa itu? Dengan pembicara siapa? Silakan Pak Dani. Yes, bulan depan kita akan mendengarkan firman yang akan dibawakan oleh Pendeta Ona Tahapari. Luar biasa, dan juga kesaksian oleh seorang dokter dari Kupang. Saksiannya pasti akan luar biasa dan sangat memberkati kita. Jadi ingat ya tanggalnya, please save the date, tanggal 25 Maret, Kamis, sama jamnya, jam 7.30. Ayo ajak sister-sister yang lain untuk lebih lagi join, masih banyak loh sister-sister lain-lain di sana. Rindu sebetulnya untuk mendengarkan firman dan kesaksiannya. Dan juga bagi sister-sister yang hari ini baru join dengan kami di LOF Grand Kelapa Gading, bisa menghubungi Ibu Susan. Nanti Ibu Susan akan menginvite sister-sister di dalam grup kami di LOF Grand Kelapa Gading, sehingga sister-sister dapat mendengarkan, melihat acara-acara dan kegiatan daripada LOF Grand Kelapa Gading. Nanti setelah doa berkat, jangan tinggal dulu ya, karena pengumuman daripada pemenang Chongsam yang terbaik akan diumumkan dan menanti hadiah-hadiah yang menarik. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Silakan Ibu Evi. Saya undang Ibu Monica untuk menutup dan untuk doa berkat bagi kita semuanya. Bu Monica. Shalom, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan. Sungguh luar biasa pada malam hari ini kita udah diberkati dengan kesaksian dan firman Tuhan. Sungguh Tuhan itu luar biasa. Tuhan itu bekerjanya sempurna. Dan kami percaya kalau Ibu Lea sudah begitu ditolong Tuhan, Ibu Ana juga sudah sering ditolong Tuhan. Kami percaya ibu-ibu semua yang ada di tempat ini juga pasti akan ditolong Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulannya, tadi sudah diterangkan, jangan fokus kepada masalah, tapi kita fokus kepada Tuhan. Jadi kita harus mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib di masa lalu, supaya kita tetap terus kuat dan kita lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Dan kita terus bertekun dan berdoa. Kami percaya semua ibu-ibu, sister-sister LOF yang ada di tempat ini pasti akan diberkati Tuhan dengan cara yang sama. Akan ditolong Tuhan dengan cara yang sama. Dan setelah selesai, ada hadiah ya, jadi jangan meninggalkan tempat dulu. Ada hadiah untuk juara yang pakai baju Chongsam. Memang ini acara Imlek ya. Imlek bukan acara keagamaan, tapi acara tradisi. Jadi tradisi di Cina yang 4 musim. Jadi ini musim semi ya. Musim semi itu musim harapan baru buat kita semua. Jadi marilah kita juga ikut bergembira ria untuk kita mempunyai harapan yang baru semuanya di dalam Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Haleluya. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur Tuhan pada malam hari ini. Kami sungguh telah dikuatkan oleh kesaksian Ibu Lea, oleh firman Tuhan Ibu Ana. Mari Tuhan kami menyerahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Biarlah mereka terus bisa dipakai dimanapun ada Tuhan, untuk menjadi berkat, untuk menjadi membicarakan kebesaran-Mu Tuhan, pertolongannya yang luar biasa, pertolongannya yang ajaib, yang sungguh-sungguh hanya Engkau yang bisa melakukannya Tuhan. Secara manusia kita tidak bisa berbuat apapun Tuhan, tapi di dalam Tuhan Engkau mampu melakukan yang
apapun Tuhan yang terbaik yang Engkau selalu berikan buat anak-anak-Mu. Kami juga menyerahkan semua yang hadir ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Biarlah kami juga imannya terus naik Tuhan, terus dikuatkan Tuhan. Karena kami percaya bahwa tangan-Mu selalu ada pada kami Tuhan. Tangan-Mu yang berlubang paku itu selalu melindungi kami Tuhan. Sehingga kami tidak kurang suatu apa. Karena Engkau sendiri yang telah menolong. Dalam keadaan pandemi ini hanya Engkau yang kami perlukan, tidak ada yang lain Tuhan. Karena tidak ada bantuan yang bisa membantu kecuali Engkau sendiri. Kami menyerahkan semuanya dalam tangan-Mu karena kami percaya semuanya mendatangkan kebaikan untuk setiap daripada kami. Mari kami menyerahkan semua yang hadir Tuhan. Segala masalah persoalannya ke dalam tangan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan sudah menolongnya. Kami percaya Tuhan sudah menjamahnya. Dan setiap orang yang berseru-seru kepadamu, Engkau sudah menjamahnya. Engkau sudah mendengar. Dan Engkau sudah menjawabnya Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah kita semua mari diberkatilah semua yang hadir. Diberkatilah keluar masuknya, diberkatilah lumbungnya, diberkatilah kesehatannya, diberkatilah pekerjaannya, diberkatilah pelayanannya, diberkatilah keluarganya, diberkatilah seluruh tubuhnya. Terima kasih Tuhan, biarlah kami semua boleh pulang dengan berkat yang terbaik yang dari surga. Dalam nama Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Mari acara selanjutnya serahkan kita untuk pembagian hadiah. Oh, nah ini dia saat yang kita tunggu-tunggu dengan sister-sister yang luar biasa yang sudah make up-nya dari pagi kali ya. Rambutnya, aksesorisnya, nyarinya dengan susah payah. Waduh, udah cantik-cantik. Pasti kita mau menghargai usaha sister-sister yang luar biasa. Untuk mempersingkat satu waktu, panitia sudah memilih untuk juara 1, juara 2, dan ada 5 juara harapan. Ini dia, Ibu Agnes, juara 1. Puji Tuhan. Juara 2, Ibu Lydia, DKI 1. Dan inilah 5 orang sister sebagai juara harapan, yaitu Ibu Juliet, Ibu Mega, Ibu Jenny, Ibu Dina Sutandi, dan Ibu Jamie. Untuk juara 1 akan mendapatkan hadiah berupa uang sebesar Rp300.000. Juara 2 akan mendapatkan uang berupa uang sebesar Rp200.000. Dan juara harapan akan mendapatkan voucher yang akan kita kirimkan ke alamat masing-masing. Jadi nanti yang juara, tolong kirimkan alamatnya di grup agenda aja juga boleh, atau japri Ibu Susan atau Ibu Shirley. Untuk yang uang, juga bisa kasih rekeningnya ke mereka, nanti kami akan transfer uangnya. Terima kasih sister-sister yang luar biasa, yang sudah join malam ini dan yang sudah bersusah payah untuk bermake up dan berdandan dengan cantik. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Lea, terima kasih Ana. Terima kasih. Monica, makasih Bu. Makasih Ana, Juliet, makasih lupa Monica, berkati Bu Monica, Makasih semua. terima kasih Bu Monica, makasih. Terima kasih. Lea, Bu Ana, Makanya sangat sampai ketemu Bulan depan ya. Terima kasih Lea. Please ya. Terima kasih juga. Bye. God bless you. Bye. Bye. Thank you Mega. Mega, makasih. Mega, Bu Dina Sutandi, Devi, Rika, thank you. makasih. Kamu dadah. Bye. Selamat bye. Tanya singkat aja. Wow.
Bye, Shirley. Baru ketemu Shirley. Kita belum foto bersama loh. Kita belum foto bersama. Fotonya tinggal. Kita belum foto bersama. Udah pulang semua, guys. Oh, Wah, kelupaan. Rita tidur. Udah aja yang ada. Rina, ya udah yang ada aja. Yang ada aja, luar Pak. biasa, terasa kayak dicemplung. Tapi kamu tidak nikah di gereja, itu berzina namanya. Yohi. Ya. Hai. Bye. Thank you. Bye semua. Evi, makasih. Bulan depan. Makasih. Yeni. Saya lab ya. Ya. Bye, Bu Mega. Thank you. Bye-bye. Ya, Shirley, Evi, Diamond. Bye. Bu Monica, makasih. Tuhan berkati. Bye. Wah, si Rika tidurnya asik. Iya, Rika tidurnya asik. Si Rika tidurnya asik banget. Waduh. Walau. Dari tadi aku ngeliatin tidurnya. Dia Foto dulu, foto se ntar. Foto. Tunggu. Aku dulu juga ngantuk sampai krok-krok juga. Pernah. Boya ditutup kamerane. Ini masuk hadirat Tuhan, tahu nggak? Udah difoto, Ketiduran, difoto Rika. nanti dikirim ke dia. Aduh, kasihan dia kecapean. Nyenyak dia banget kali. itu. Farida, Nyenyak apa bener tidurnya. Bisa nyenyak begitu ya? Iya, Enak bener. Masuk hadirat Tuhan. Seneng bener kita mau gitu lihat. Dari tadi dia itu dari tadi. Aduh, enak banget. Bobo. Aduh, Ntar gampang habis ini banget. nggak tidur lagi. Dengar khotbah tidur. Gampang banget ya. Aduh, nyenyaknya. Seneng banget ya Evi tidur kayak gitu. Iya. Wes dadah. Yuk, Ya, Mbak Kyonghi. Udah ya live ya. Nah, saya love ya. Oma. Kyonghi dong, Opa. Kyonghi Papa. Terima kasih Bye. Tuhan. Bye. Bye.